Ini masalah rohani. Hadirin kaum muslimin, betapa penyakit rohani dia berefek kepada penyakit jasmani. Untuk itu, kalau penyakit jasmani ada anggaran yang kita anggarkan, tersedia rumah sakit yang banyak dan gejalanya terasa dan kita terpicu cepat untuk pergi berobat, sedangkan penyakit rohani kita tidak merasakan gejalanya. Dan kalau dikatakan oleh orang, kita sering tersinggung. Dan kapan kita akan pergi berobat? Nah, inilah yang menjadi tumpukan-tumpukan dosa fi qulubihim marad. Nah, dan ini kalau tidak diobati di atas dunia, sudahlah di atas dunia hati itu sakit, dan di akhirat nanti itulah yang memasukkan kita ke dalam neraka. Sombongnya, takburnya, hasadnya, munafiknya, kafirnya, dan banyak yang lainnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu ternyata obatnya, apoteknya ada di dalam Al-Quran. Marah termasuk penyakit rohani, sedih termasuk penyakit rohani. Betapa ayat sering mengatakan kita harus mengendalikan marah, jangan sampai marah. Dan kalau kita marah, bukan hanya berisiko kepada hati itu saja, tapi juga berisiko kepada jasmani. Berapa banyak sel-sel yang mati ketika kita marah gitu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam hadis dikatakan ketika puasa, kita puasa diajak oleh orang berkelahi, maaf, ana shaim, saya lagi puasa. Itu bukan sekedar menjawab seperti itu, tapi sebetulnya prinsip mengendalikan. Karena bukan hanya orang mengajak untuk berkelahi. Di sepanjang kehidupan ini banyak yang memicu kita untuk kita marah, yang memicu kita untuk sedih, yang memicu kita untuk kesal. Apakah itu di rumah, apakah di jalan, apakah di pasar, apakah di kantor, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya kita bersihkan hati kita itu dari bermacam penyakit-penyakit. Ada sekitar 70 macam penyakit. Kalau tensi sering kita ukur, tensinya normal, tinggi atau rendah. Kalau gula darah sering kita ukur. Kalau kolesterol sering kita ukur. Kenapa penyakit-penyakit rohani tidak diukur? Oleh karenanya, kehancuran yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, bahkan pada bangsa kita ini, itu disebabkan karena penduduknya banyak yang punya penyakit-penyakit rohani. Untuk itu, penyakit rohani dari setiap diri kita harus diobati, harus diatasi. Sebagaimana kita mengatasi penyakit jasmani, itu harus dicek melalui Al-Quran. Nah, kalau itu diobati, dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dulu, sehingga muncullah masyarakat-masyarakat yang adil dan sejahtera. Muncullah yang kaya memperhatikan yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah. Muncullah di saat itu terjadi perubahan besar, di mana rakyat sebelum didatangi oleh Nabi Muhammad yang tadinya berkelahi antar suku sekarang menjadi damai. Yang tadinya syirik, menyembah berhala dan lain sebagainya sekarang menjadi bertauhid. Yang tadinya membunuh bayi perempuan sekarang malah menghormati perempuan, menghormati wanita, menjaga dan memeliharanya. Kenapa? Hatinya diobati. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad membawa obat yang berupa Al-Quran, itu penyakit rohani di setiap masyarakat luar biasa, sehingga terjadi perkelahian setiap sebentar, terjadi pemerkosaan setiap sebentar, terjadi pencurian setiap sebentar, terjadi ini dan itu setiap sebentar, dan orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu datang Nabi Muhammad membawa obat, yaitunya Al-Quran,
maka masyarakat tadi diobati melalui itu. Inilah yang dikatakan di dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'askum, sungguh telah datang kepada yang menjadi obat di dalam dadamu, sehingga satu dengan yang lain tidak ada lagi hasad, satu dengan yang lainnya tidak ada yang iri, satu dengan yang lainnya tidak ada yang menekan, yang melibas, yang apa, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling sayang menyayangi satu dengan lain. Sehingga terjadi, kamu kecil, iya hormati yang tua, kamu tua, iya sayangi yang kecil, kamu tamu, iya tahu diri berlaku sopan, kamu tuan rumah, iya hormati tamu, kamu pemimpin, iya perhatikan aspirasi rakyat, kamu rakyat, iya berpartisipasi kepada pemimpin. Alangkah indahnya tatanan kehidupan yang seperti itu. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad, di zaman sahabat, sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja ketika orang mau mengobati hatinya dengan Al-Quran. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin, jangan heran kalau terjadi begini dan begitu segala macamnya, itu pertanda di tengah masyarakat itu sedang banyak mengalami penyakit-penyakit rohani dan tidak diobati, dan dia tidak merasakan penyakit itu, dan bila dikatakan dia akan tersinggung. Sedangkan yang ada rumah sakit adalah untuk mengobati penyakit-penyakit jasmani, bukan untuk penyakit rohani. Penyakit rohani itu apoteknya, obatnya tersedia di dalam Al-Quran. Ini saja, semoga kita selamat dari bermacam penyakit baik jasmani lebih-lebih daripada rohani. Semoga dengan demikian kita selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Duhai ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami. Amin. Orang tua kami yang telah meninggal, lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya, jangan biarkan dia teraniaya dalam kubur. Tampakkanlah ia pada tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, sehatkan dia jasmani dan rohani, limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadanya, dan tolong takdirkan akhir hayatnya husnul khotimah. Husnul khotimah ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan nilai hidup kami hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik dari hari sekarang. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah ya Allah kami dari penyakit-penyakit rohani, dan selamatkan pula kami dari penyakit-penyakit jasmani ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Amin. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ya Allah, jadikan seluruh yang pada diri kami ya Allah berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadikan organ-organ tubuh kami berfungsi dengan sebaik-baiknya ya Allah. Jadikan darah mengalir di tubuh kami menurut yang sebaik-baiknya ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang tahu tentang penyakit-penyakit yang ada pada diri kami, baik jasmani maupun rohani.
Untuk itu kami bermohon kepadamu ya Allah, sehatkan kami, sehatkan jasmani kami, jasmani rohani kami ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani keluarga kami, masyarakat kami ya Allah, sehatkan lahiriah dan batiniah. Wahai ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan diri kami diri yang soleh dan soleha, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, jadikan negeri kami negeri yang berdatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan kami umat Islam umat yang khairu ummah, sebaik-baik umat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ghafurur Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Qadiyal Hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi. Yadhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.